Annyeonghaseyo, kali ini aku mau ngajakin kamu ikutin keseruan aku selama di Korea waktu bulan Februari kemarin. Nah, jadi ini aku naik bus dari Bandung ke Bandara Soekarno-Hatta dan tiba-tiba ada di Bandara Incheon. Jadi ini tempatnya guys. Di bandara, aku naik bus ke arah penginapan yaitu ke Myeongdong. Jadi di depan di bandaranya itu ada banyak bis-bis yang berjajar gitu, ada taksi juga. Nah, kamu bisa pilih ya. Oh ya, kalau misalkan kamu mau naik KTX juga bisa. Nanti tinggal di bawah ke arah bandaranya itu. Tapi aku lebih suka naik bis karena lebih gak ribet aja bawa kopernya. Nah, di sini ada kupon-kupon juga yang bisa kamu ambil. Lumayan nih kalau misalkan kamu mau belanja di Shinsegae. Jadi setelah habis dari penginapan aku lanjut ke Masjid Al-Falah, janjian sama teman aku. Ini Masjid Al-Falah ini ada di Seoul ya sejak tahun 1976 dan ini tuh banyak orang Indonesia yang sekitar sini guys. Setelah itu kita mampir ke Itaewon, tiba-tiba ke Itaewon. Jadi ini di Itaewon tuh banyak banget tempat halal, tempat makanan, resto, terus supermarket halal juga. Di hari selanjutnya aku mampir ke Olivion. Jadi buat teman-teman yang mau cari skincare, kosmetik, ini Olivion terkenal banget sih. Ini aku yang di Myeongdong ya guys. Tahu gak sih guys, Olivion tuh ternyata buka pertama kalinya itu di daerah Sinsadong, Gangnam Seoul. Dan awalnya itu kayak toko kecantikan kesehatan di bawah manajemen CZ Group. Nah, awalnya tuh tujuannya bukan cuma jadi drugstore biasa, tapi menggabungkan produk kecantikan kesehatan dalam satu tempat gitu. Nah, terus karena regulasi obat di Korea itu cukup ketat, Olivion itu fokus lebih ke kosmetik, skincare, beauty, accessories gitu ya, dan barang pendukung lainnya. Seiring waktu mereka mulai menggabungkan layanan offline dan juga online supaya konsumennya itu bisa lebih mudah berbelanja. Di Olivion juga sering banyak diskon-diskon, promosi-promosi. Jadi kalau misalkan mampir ke sini pasti aja ada satu atau dua barang yang asalnya nggak akan beli jadinya beli. Btw, di sekitar Myeongdong juga ada banyak aksesoris K-pop kayak gini guys. Nah setelah itu karena aku udah lapar jadi aku mampir ke Busan Chip. Jadi masih ada di sekitar Myeongdong juga. Ini aku makan samgyetang. Sumpah ini enak banget, satu porsi ayam full dengan kuah hangatnya. Pas banget kalau diminum pas lagi dimakan pas lagi dingin-dinginnya. Ini beneran kenyang banget abis makan ini. Ada banyak foto artis juga yang ditempel di sini guys. Nah ini penampakan dari luarnya ya, kayak gini. Jadi sebelahnya tuh ada Busan Jeep yang khusus chicken, dan sebelahnya tuh ada resto untuk yang kayak ada samgyetang dan lain-lainnya gitu, jadi sebelahan. Oke, selanjutnya kita melipir lagi ke tempat lainnya. You are just like one spring day, 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져 Something in my heart 이 맘 전하고 싶어 Then you ring my valentine Someday you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Oke guys, tempat selanjutnya adalah Gwanghwamun Gate. Jadi ini tiba-tiba gara-gara nonton My Perfect Secretary, aku pengen banget ke Gwanghwamun Gate malam-malam.
pengen tahu apakah beneran ada yang jualan topoki di depan gerbangnya. Dan ini tuh pas kesini beneran susah banget waktu itu dapetin bisnya yang mau ke arah sana, nggak tahu kenapa kayaknya ada demo pas waktu itu. Jadi aku naik subway. Nah ini beneran kalau misalkan pas ke sana itu malam-malam banget, kalau nggak salah jam 9, dengan bermodalkan nekat dan never mix. FYI, Gwanghwamun Gate adalah gerbang utama Istana Gyeongbokgung. Jadi dibangunnya itu pada tahun 1395 saat dinasti Joseon baru berdiri. Namanya itu berarti gerbang cahaya yang menyebar ke dunia. Jadi itu kayak simbol harapan gitu supaya pemerintah Joseon bisa membawa kedamaian dan kesejahteraan. Nah, dari gerbang inilah raja dan pejabat tinggi itu keluar masuk gitu. Nah, jadi Gwanghwamun itu bukan cuma pintu ya, tapi juga lambang otoritas dan kejayaan dinasti Joseon. Ini beneran pas kesini terus beneran bingung sih guys, karena ternyata kosong dan nggak tahu mau ngapain kesini, dan akhirnya kita balik lagi. Habis dari Gwanghwamun Gate kita balik lagi ke Myeongdong. Oke, lebih baik kita kulineran malam aja di sini karena waktu itu hari Minggu, jadi ini cukup ramai kalau misalkan pas weekend gitu. Pokoknya kalau ke Myeongdong tuh kayak surganya makanan, terus skincare, terus baju-baju juga. Pokoknya wah, beneran udah shopping banget di sini. Hari selanjutnya aku ke Hapjeong, dan ini adalah, ada yang tahu, icon di lokasi startup, dan gak sengaja banget tiba-tiba ini aku ngelewatin YG Training Center gitu guys. Beneran ini kaget banget, bener gak sih? Tapi sayangnya gak ada siapa-siapa, gak ada yang keluar maksudnya. Oke, lanjut aja, ini kita ke SM. Ini ya gedung SM. Ini ada di Tower Seoul Forest. Ini dekat banget sama subway, jadi kalau misalkan kamu naik subway bisa keluar di pintu 5 ini. Ini bener anginnya kenceng banget, sumpah dingin banget. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 너를 생각한. Di sini tuh ada
kayak tempat makannya juga di atasnya itu. Ada tempat makan, terus merchandise juga. Ini tapi nggak ada ketemu siapa gitu ya artis yang nongkrong di sini. Nah, selanjutnya kalau kamu naik yang ke arah eskalator tadi tuh, nah eskalatornya ini kita tembus ke Seoul Forest. Yeah. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지 Dan atas tower tadi, ini cakep banget kalau foto-foto di sini. 너도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 Oke, ini kalau misalkan kamu mau ke Seoul Forest, langsung aja ikutin jalannya dan nyebrang. Dan itu tepat di seberangnya adalah Seoul Forest. 내 마음 변하지 않았다고 모든 게 오해야 내 얘기를 들어주길 바래 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 어쩌다 너와 나 왜 Jadi tahu nggak sih guys, katanya tuh dulu tuh area ini tuh tempat berburu raja dinasti Joseon. Nah seiring waktu lokasinya sempat berubah jadi lapangan pacuan kuda dan bahkan kebun raya penelitian ekologi. Nah terus Seoul Metropolitan Government mengubahnya jadi taman kota besar dan konsep mirip Central Park di New York. Nah jadi sekarang tuh kayak Seoul Forest itu kombinasi antara taman hijau, ruang seni, dan area komunitas. Ini luas banget beneran. Ini kayaknya kalau misalkan aku tinggal di sini bakalan sering banget nongkrong di hutan ini deh. Oke, di hari selanjutnya kita ke Namsan Tower. Nah ini kita di dalam kereta gitu. Namanya apa ya, lupa. Ini buat naik ke atas gitu. Jadi ini pemandangannya selama kita naik beneran indah banget kan guys. Dan akhirnya kita sampai. Ini penampakan Namsan Tower di siang hari. Wah, ada ini. Foto banget. Nah, setelah dari Namsan Tower, kamu juga mungkin bisa coba-coba pakai hanbok dan main ke Gyeongbokgung area. Di sini banyak rental-rental hanbok yang bisa kamu cobain dan harganya juga terjangkau. Melewat. Kerudungnya melewat.
Nah ini para ratu, para selir, dan para raja yang sedang menyeberang jalan. Oke, dan ini dia Gyeongbokgung. Buat yang suka nonton drakor pasti udah familiar banget sama Gyeongbokgung Palace ya. Jadi Gyeongbokgung itu artinya istana yang diberkahi dengan kemakmuran. Dibangun oleh Raja Taejo, pendiri dinasti Joseon, dan jadi istana utama serta simbol kekuasaan kerajaan. Ini luas banget dan pas ini tuh beneran dingin banget guys. Jadi kalau misalkan pas pakai hanbok, ini kan kita nggak pakai jaket lagi ya, itu kerasa banget sampai tulang-tulang sumpah. Nah ini kalau misalkan kamu ke Seoul, kayak ini tuh kayak jadi destinasi wajib banget untuk ke Gyeongbokgung, dan biasanya itu ada apa ya, ada seremoni gitu di jam-jam tertentu. Nah itu bisa kamu lihat jadwalnya di websitenya. Gyeongbokgung ini bukan sekedar istana, tapi saksi bisu jatuh bangunnya Korea selama lebih dari 600 tahun. Setiap langkah di halaman istana ini kayak membawa kita menyusuri waktu dari masa kejayaan raja, masa kelam penjajahan, sampai masa modern Korea hari ini. Perjalanan ini ngajarin aku satu hal, bahwa setiap langkah kecil bisa jadi kenangan besar asal kita berani melangkah. Kalau kalian ke Korea pertama kali, tempat mana sih yang paling pengen kalian datengin duluan? Tulis di kolom komentar ya, aku pengen baca cerita kalian. Nah itu dia beberapa rekap perjalanan aku di Korea kemarin. Dan itu dia beberapa free videonya. Untuk tempat-tempat selanjutnya kita akan buat di part selanjutnya ya guys. Jadi jangan lupa like dan juga subscribe. Annyeong. 감사합니다.